Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yaitu tata nama senyawa kimia. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Tata nama senyawa kimia kita bedakan menjadi tata nama senyawa ion dan tata nama senyawa kovalen. Senyawa ion itu terdiri dari ion positif dan ion negatif. Kita bahas pertama adalah tata nama senyawa ion. Pada senyawa ion, nama ion positifnya disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian nama ion negatifnya. Berikut ini adalah beberapa nama ion positif atau disebut juga kation. Golongan 1A untuk menjadi stabil akan melepaskan 1 elektron. Karena itu berubahnya menjadi ion plus 1. Contohnya di sini adalah Li+, disebut ion litium. Na+, ion natrium. K+, ion kalium. Rb+, ion rubidium. Cs+, ion cesium. Kemudian golongan 2A untuk menjadi stabil akan melepaskan 2 elektron membentuk ion 2+. Antara lain Be2+, ion berilium. Mg2+, ion magnesium. Ca2+, ion kalsium. Sr2+, ion strontium. Ba2+, ion barium. Kemudian terdapat logam Al yaitu dari golongan 3A untuk menjadi stabil akan melepaskan 3 elektron, berubahnya menjadi Al3+, disebut ion aluminium. Kemudian ini adalah golongan yang B. Zn2+ itu disebutnya ion seng atau zinkum. Zn itu zinkum, bahasa Indonesianya adalah seng. Kemudian Ag+, ini juga golongan B, disebut ion argentum atau bahasa Indonesianya adalah ion perak. Dan ada ion NH4+, ini disebut ion amonium. Jadi menghafalkan ion positifnya harus lengkap dengan muatannya supaya dapat membentuk rumus kimia dan tidak salah memberikan nama senyawanya. Kemudian terdapat logam yang memiliki muatan lebih dari 1 macam. Contohnya di sini adalah Fe. Fe itu adalah ferrum atau besi. Ternyata memiliki 2 macam muatan. Ada yang 2+ dan ada yang 3+. Untuk membedakannya, maka namanya menjadi Fe2+ disebut ion besi dalam kurung menggunakan angka Romawi 2 sesuai muatannya. Fe3+ disebut ion besi dalam kurung 3. Ini menunjukkan muatannya. Bisa juga disebut ion ferrum. Kemudian ada Au memiliki 2 muatan yaitu +1 dan 3+. Au+ disebut ion aurum atau ion emas dalam kurung Romawi 1. Au3+ ion emas atau ion aurum dalam kurung Romawi 3. Kemudian ada kobalt, lambangnya Co. Co ada yang 2+ dan 3+. Co2+ namanya ion kobalt dalam kurung Romawi 2. Co3+ namanya ion kobalt dalam kurung Romawi 3. Selanjutnya terdapat ion Sn2+ dan Sn4+. Sn itu adalah stannum, bahasa Indonesianya adalah timah. Jadi Sn2+ ion timah dalam kurung Romawi 2
Sn4+ adalah ion timah dalam kurung Romawi 4. Selanjutnya terdapat logam Pb2+ dan Pb4+. Pb ini nama kimianya adalah plumbum atau bahasa Indonesianya adalah timbal. Pb2+ adalah ion timbal Romawi 2. Pb4+ adalah ion timbal Romawi 4. Lalu ada ion krom. Krom itu memiliki bilangan oksidasi 2+ dan 3+. Cr2+ disebut ion krom dalam kurung 2 Romawi. Cr3+ disebut ion krom dalam kurung 3 Romawi. Logam-logam ini juga wajib dihafal beserta muatannya supaya tidak keliru dalam membuat rumus kimia dan memberi nama senyawanya. Kita lanjutkan pada nama ion negatif atau disebut juga anion. Barisan ini adalah yang berakhiran ida. O2- oksida, F- fluorida, Cl- klorida, Br- bromida, OH- hidroksida, Cn- sianida, S2- sulfida, N3- nitrida. Kemudian di sebelah sini adalah yang disebut poliatomik, juga harus dihafalkan nama dan muatannya. CO3 2- namanya karbonat, NO2- nitrit, NO3- nitrat, SO3 2- sulfit, SO4 2- sulfat, PO3 3- fosfit, PO4 3- fosfat, SiO3 3- silikat, C2O4 2- oksalat, SbO3 3- antimonit, SbO4 3- antimonat, CrO4 2- kromat, Cr2O7 2- dikromat, IO2- iodit, AsO3- arsenit, AsO4- arsenat. Kemudian atom Cl dapat membentuk 4 macam anion, yaitu ClO- namanya hipoklorit, ClO2- klorit, ClO3- klorat, ClO4- perklorat. Sedangkan MnO4- itu namanya permanganat. Inilah anion yang sering terdapat dalam soal-soal kimia. Kita lanjutkan membahas contoh soal, tata nama senyawa ion, dan juga membuat reaksi ionisasinya. Terdapat 8 senyawa. Kita mulai dari senyawa yang pertama, yaitu NaCl. Untuk membuat reaksi ionisasi, kita harus hafal dulu. Na itu golongan 1A, pasti berubahnya menjadi bermuatan +1. Na plus ditambah Cl adalah anion, dilihat lagi hafalannya Cl-. Kemudian cara memberikan namanya, Na itu adalah natrium, Cl itu berakhiran ida, berarti menjadi natrium klorida. Itu jawaban yang A. Kemudian yang B, K2SO4. Perhatikan cara penguraiannya. Ini cara membacanya adalah K-nya ada 2, berarti 2 lalu K. K diingat lagi golongan 1A, muatannya adalah +1. Jadi 2K plus ditambah SO4 ini adalah anion. Jadi dituliskan SO4
Dan harus hafal SO4 itu muatannya adalah min 2 atau 2 min. Jadi uraiannya adalah 2K plus ditambah SO4 2 min. Untuk pemberian namanya, kita ingat lagi K itu adalah kalium, lalu SO4 dilihat pada anion, namanya adalah sulfat. Jadi nama senyawanya yang B adalah kalium sulfat. Kemudian yang C, CaBr2. Diingat lagi, Ca adalah golongan 2A, maka terionisasinya menjadi Ca2+. Ini dibacanya Br-nya ada 2 angka indeks berubah menjadi koefisien. Jadi 2Br, Br itu diingat lagi muatannya adalah min 1. Jadi Ca2 plus ditambah 2Br min. Untuk pemberian namanya, Ca itu adalah kalsium. Lalu Br itu adalah anion, namanya adalah bromida. Jadi nama yang lengkapnya adalah kalsium bromida. Satu lagi yang D, BaNO3 2 kali. Jika ada kurungnya dibacanya 2 kali. Uraiannya diingat lagi, Ba itu golongan 2A tadi, muatannya menjadi 2 plus. Lalu ditambah, ini seperti nomor C, angka indeks berubah menjadi koefisien. 2-nya diletakkan di depan, lalu NO3 itu adalah anion poliatomik, muatannya dilihat lagi, NO3 adalah muatannya min 1. Untuk pemberian namanya, Ba itu adalah barium. Kemudian NO3 dilihat lagi pada daftar ion negatif, namanya adalah nitrat. Jadi nama senyawa yang D adalah barium nitrat. Kita lanjutkan ke soal yang E. Yang E adalah MgCO3. Untuk menguraikannya, diingat lagi Mg itu golongan 2A, berarti pasti Mg2+. Lalu dilihat lagi pada daftar anion, CO3 itu muatannya adalah 2 min. Untuk pemberian nama, Mg itu adalah magnesium. Kemudian CO3 dihafalkan, namanya adalah karbonat. Jadi nama senyawa yang E adalah magnesium karbonat. Kemudian yang F. Yang F adalah HCl. Uraiannya, H itu adalah golongan 1A, terurainya menjadi H+, ditambah Cl itu muatannya min 1. Jadi H+ ditambah Cl-. Tetapi bedanya, jika di depannya H itu biasanya bukan dibaca hidrogen klorida, itu tidak lazim, tetapi H itu dibaca dengan nama asam. Jadi yang di depannya H itu diganti dengan nama asam dan merupakan golongan senyawa asam. Jadi HCl itu disebut asam klorida. Jadi atom H dibacanya asam. Kemudian yang G, H3PO4. Angka indeks 3 berubah menjadi koefisien 3, lalu H itu muatannya +1 ditambah dengan PO4, dilihat lagi pada daftar anion, PO4 itu muatannya adalah 3 min.
Untuk penamaannya seperti yang F, H itu dibaca dengan asam. Kemudian PO4 dilihat lagi namanya adalah fosfat. Kadang-kadang ditulis juga dengan huruf P ya, fosfat, sama saja itu. Lalu yang H sekarang, H2SO3. Angka indeks 2 berubah menjadi koefisien. Jadi 2H plus ditambah SO3 dihafalkan, muatannya adalah 2 min. Kemudian untuk pemberian namanya H sekali lagi dibaca asam. SO3 diberi nama sulfit. Jadi H2SO3 adalah asam sulfit. Lanjutkan membahas soal yang kedua yang merupakan kebalikan dari soal nomor 1. Terdapat nama senyawanya. Kita diminta menuliskan rumus kimia dan reaksi ionisasinya. Yang pertama adalah asam fosfit. Asam fosfit, tadi yang depannya namanya asam, itu adalah atom H. H itu adalah ionnya H plus. Fosfit, diingat lagi di daftar nama anion, fosfit itu adalah PO3 3-. Maka ini adalah reaksi ionisasinya. Cara membentuk rumus kimianya adalah dituliskan dulu ini H dengan PO3. Muatannya H diletakkan di belakang PO3. Angka 1 tidak ditulis. Lalu muatan dari PO3 adalah 3 min, diletakkan di dekat atom H. Jadi rumusnya adalah H3PO3. Rumus asam fosfit dan ionisasinya adalah H plus ditambah PO3 3 min. Kemudian yang B, kalsium oksida. Kalsium kita ingat dulu namanya atau lambangnya adalah Ca. Dari golongan 2A pasti Ca2+. Lalu oksida berasal dari oksigen, berarti O2 min. Jika membentuk senyawa, kita tuliskan dulu Ca dengan O. Lalu perhatikan muatan Ca2+ diletakkan di belakang O2 dan muatan O diletakkan di belakang Ca. Jadi rumusnya adalah Ca2O2. Tetapi jika keadaannya seperti ini, sama-sama angka indeksnya 2, ini bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 2. Jadi rumus akhirnya adalah CaO. Kita lanjutkan yang C, magnesium nitrat. Kita tuliskan dulu, magnesium itu adalah Mg, golongan 2A berarti muatannya 2+ ditambah nitrat. Dilihat pada daftar anion, nitrat itu adalah NO3 min. Untuk menuliskan senyawanya, kita tuliskan dulu Mg dengan NO3. Kemudian kita periksa muatan Mg itu 2, diletakkan di belakang NO3. Supaya ini angka 3 tidak menempel dengan angka 2, maka ini harus diberi kurung, baru di belakangnya dituliskan angka 2. Lalu NO3 muatannya adalah -1, angka 1 tidak ditulis di belakang Mg. Jadi hasil akhirnya magnesium nitrat adalah rumusnya Mg NO3 2 kali. Dibacanya 2 kali. Dan ini adalah reaksi ionisasinya. Mg2+ ditambah NO3 min. Berikutnya yang D, aluminium sulfit. Aluminium kita tuliskan dulu Al,
Al adalah golongan 3A, muatannya adalah 3+. Ditambah dengan sulfit. Sulfit, diingat lagi, rumusnya adalah SO3 2-. Untuk menuliskan senyawanya, kita tuliskan dulu Al dengan SO3. Muatan Al 3 dituliskan di belakang SO3. Supaya angkanya tidak menempel, berarti diberi kurung. Kemudian SO3 muatannya 2, dituliskannya di belakang Al. Jadi rumus dari aluminium sulfit adalah Al2 SO3 3 kali. Dan reaksi ionisasinya adalah Al3+ ditambah SO3 2-. Kemudian yang E, asam perklorat. Kita ingat lagi, jika asam maka ionnya adalah H+. Perklorat dilihat lagi adalah ClO4-. Karena ini muatannya sama, plus dan min masing-masing sama-sama 1, jadi tinggal digabung saja jadi HClO4. Itulah rumus dari asam perklorat, HClO4. Reaksi ionisasinya H+ ditambah ClO4-. Yang terakhir adalah yang F, seng hidroksida. Seng itu bahasa Indonesia, bahasa kimianya adalah Zn, zinkum. Zn bermuatan 2+. Lalu hidroksida. Hidroksida dilihat lagi pada daftar nama anion. Hidroksida itu adalah OH-. Kemudian bergabung menjadi, kita tuliskan Zn dengan OH. Zn2+, muatan 2+ ditulis di belakang OH. Karena OH ini adalah satu kesatuan, maka ini harus diberi kurung, baru diberi angka 2. Jadi dibacanya ZnOH 2 kali. Kemudian di sini OH-nya ada 2. Angka indeks berubah di sini menjadi angka koefisien. Jadi reaksi ionisasinya adalah Zn2+ ditambah 2OH-, sedangkan rumus kimianya seng hidroksida adalah ZnOH 2 kali. Kita lanjutkan membahas tata nama senyawa kovalen, khususnya senyawa kovalen biner. Biner artinya terdiri dari 2 macam unsur non-logam. Terdapat aturan pada nama senyawa kovalen biner. Yang pertama, atom yang di depan disebut sesuai dengan nama unsurnya. Kemudian diikuti dengan nama unsur berikutnya dan diberi akhiran ida. Lalu yang B, jumlah atom itu ditulis dengan menggunakan angka Latin. Ada angka 1 sampai angka 10, diingat lagi ini khusus untuk senyawa kovalen biner. Angka 1 disebut mono, 2 disebut di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Kita lihat contohnya. Yang pertama adalah SO2. S itu adalah sulfur atau bahasa Indonesianya belerang. Maka namanya adalah belerang. O-nya ada 2 disebut dioksida. Jadi S-nya itu 1, tidak boleh disebutkan monobelerang dioksida. Itu tidak boleh, angka atom yang di depan ini tidak disebutkan mono. Kemudian CO2, ini disebutnya C-nya karbon,
O-nya ada 2 berarti dioksida. Jadi namanya karbon dioksida. CO ini sama-sama 1, C-nya dibaca karbon, O-nya ada 1 jadi monooksida. Kadang-kadang ini digabung menjadi monoksida. Jadi nama CO adalah karbon monoksida. P2O3, P-nya fosfor ada 2. Kalau 2 itu berarti disebutkan difosfor. O-nya ada 3 berarti trioksida. Selanjutnya Cl2O7, Cl-nya ada 2 berarti diklor. O-nya ada 7, 7 tadi adalah hepta, jadi heptaoksida. Lalu SiCl4, Si itu adalah silikon. Cl-nya ada 4, disebutkan 4-nya dulu. 4 adalah tetraklorida. Jadi nama lengkapnya silikon tetraklorida. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang tata nama senyawa ion dan tata nama senyawa kovalen telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menuliskan nama senyawa ion berikut dan membuat reaksi ionisasinya. Kemudian yang kedua, itu kebalikan dari soal nomor 1. Kalian diminta menuliskan rumus kimia senyawa ion dan juga tetap menuliskan reaksi ionisasinya dari 6 senyawa ion berikut. Kemudian yang nomor 3 adalah diminta menuliskan nama senyawa kovalen biner berikut ini. Ada 4 senyawa kovalen biner. Alhamdulillah pembahasan materi kita kali ini tentang tata nama senyawa ion dan senyawa kovalen telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.